Oke, pada video kali ini kita akan melanjutkan pada tugas topik 7 praktikum keamanan cyber. Di sini kita akan masuk pada lab selanjutnya, yaitu lab kedua, yaitu lab attacking MySQL database. Jadi pada lab ini kita akan mempelajari seputar attack against pada SQL database. Pada ini kita akan masuk pada part 4, terakhir kita pada part 3. Sekarang kita akan masuk pada part keempat, yaitu open the pcap file and follow the SQL database attacker. Oke, di sini kita membuka Wireshark di CyberOps Optation di VirtualBox. Kalau tadi kita menjalankan Wireshark di Windows, sekarang kita menjalankan CyberOps Workstation atau melalui VirtualBox kita sendiri. Di sini saya sudah menjalankan CyberOps Workstation pada VirtualBox dan saya sudah login. Di sini kita langsung saja masuk pada step yang pertama. Kita klik application CyberOps Wireshark. Oke. Kemudian kita klik application CyberOps Wireshark. Oke. Kita buka ini. Kita tunggu. Selanjutnya in the Wireshark klik open. Oke. Sini kita klik file. Klik open. Kemudian kita diminta diarahkan ke halaman ke folder home, analysis, lab support, files. Oke. Kita ke home. Kemudian ke home. Oke, ke sini analysis. Kemudian kita cari file lab support files. Lab support files. Oh, ini kita klik ini 2 kali. Kemudian kita cari yang file yang bernama sqllab.pcap. Kita cari ke bawah pelan-pelan. Nah, ini ya, sql_lab.pcap dengan size 25,6 KB. Ini kita pilih dan klik open. Nah, setelah terbuka dia akan menampilkan hasil record dari jaringan pemantauan jaringan yang terekam pada Wireshark ini. Kita masuk pada selanjutnya pada langkah E. Oke, coba ini kita artikan untuk kita tahu apa artinya. File pcap terbuka di Wireshark dan menampilkan lalu lintas jaringan yang ditangkap. Oke, berarti ini adalah file jaringan yang ditangkap selama periode 8 menit atau 441 detik. Nah, file SQLab pcap ini diambil berlangsung selama 8 menit 441 detik. 8 menit atau 441 detik dengan durasi serangan injeksi SQL ini. Oke, kita masuk pada langkah selanjutnya. Oke, di sini muncul pertanyaan, what are the two IP addresses involved in the SQL injection attack based on the information displayed? Nah, jadi di sini terdapat 2 IP. Yang pertama itu 10.0.2.4 dan 10.0.2.15. Jadi ada 2 IP di sini yang terekam pada sqllab.pcap. Oke, selanjutnya kita masuk pada step yang kedua, yaitu view the SQL injection attack. In this step, you will be viewing the beginning of an attack. Oke, kita pilih pada line 13 dan klik and select follow HTTP string. Oke. Kita pilih line 13. Oke, ini kita pilih.
Kemudian kita klik kanan and follow HTTP stream. Kita klik kanan, follow HTTP stream. Oke. Di sini ada ya ini. Oke, kalau kita scroll, oke. Kemudian ini coba kita artikan dulu. Oke, mana ya jaringan yang lag? Oh, nah, lalu lintas sumber ditampilkan dengan warna merah. Sumber telah mengirimkan permintaan GET ke host 10.0.2.15 berwarna biru perangkat tujuan merespon kembali ke sumber. Jadi teks yang berwarna merah ini adalah lalu lintas sumber yang ditampilkan dengan warna merah. Oke, selanjutnya kita langsung saja masuk selanjutnya. Oke, kemudian klik find dan enter 1 sama dengan 1. Oke. Di sini kita klik find, kemudian 1 sama dengan 1. Kemudian when the text is located, the string. Oke, ya kita ini apa? Klik temukan dan masukkan cari entry ini. Saat teks ditemukan, klik batal di kotak pencarian, temukan teks string sama 1 sama 1. Kita coba find. Okay. The attacker has entered user ID. Oke, coba kita artikan ini dulu ya. Penyerang telah memasukkan query 1 sama dengan 1 ke dalam kontak pencarian user ID pada target 10.0.2.15. Kalau kita perhatikan di sini, mana ini? Kalau kita perhatikan di sini, 1 sama dengan 1. Oke. Di sini kita lihat ID di penyerang memasukkan 1 sama dengan 1. Untuk melihat apakah aplikasi rentan terhadap serangan injeksi SQL. Alih-alih aplikasi merespon dengan pesan kegagalan login, aplikasi merespon dengan catatan dari database. Penyerang telah memverifikasi bahwa mereka dapat memasukkan SQL. Oke. Selanjutnya ini kita artikan lagi. Penyerang telah memverifikasi bahwa mereka dapat memasukkan perintah SQL dari database dan database akan merespon. String pencarian 1 sama dengan 1 membuat pernyataan SQL akan selalu benar. Dalam contoh, tidak peduli apa yang dimasukkan ke dalam field, itu akan selalu benar sifatnya. Oke. Kita balik lagi. Kita ke sini. Oke, ini ke sini. Oke, di sini terlihat dengan jelas ya pre-ID, first name, shell name. Oke. Close the follow. Oke. Setelah kita mengamatinya, kemudian kita close ini. Kita close.
Kemudian kita klik clear pada to display conversations. Oke, kita klik clear. Oke. Selanjutnya kita masuk pada step ketiga, yaitu the SQL injection attack continue. Pada step ini kita akan melihat continuation of an attack. Kita masuk pada step 3 bagian A. Pada bagian 3A ini kita diminta untuk melakukan klik kanan pada line 19 dan select follow HTTP string. Oke, kita masuk lagi pada CyberOps. Kita pilih line 19, kita klik kanan, kemudian kita pilih follow HTTP string. Dan di sini klik find, enter 1 sama dengan 1, sama seperti tadi. Kemudian klik find. Nah, ada lagi. Oke. Nah, di sini pada kasusnya dia menggunakan union select database. Kita scroll lagi. Nah, pada bagian C di sini tertulis pada modul pada bagian step 3C, penyerang memasukkan query 1 atau 1 sama dengan 1 union select database user into user ID pada box target dengan IP 10.0.2.15. Aplikasi merespon, coba kita artikan ini dulu. Dalam hal ini penyerang telah memasukkan query 1 atau 1 sama dengan 1 union select database user ke dalam kotak pencarian user ID pada target 10.0.2.15. Alih-alih aplikasi merespon dengan pesan error atau pesan gagal login, aplikasi malah merespon dengan informasi sebagai berikut. Nah, oke. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, harusnya itu kalau kita login dengan hanya dengan ID 1 atau 1 dengan 1, itu biasa di mana-mana sistem akan error karena tidak ada login yang hanya memasukkan angka 1 ataupun 1 sama dengan 1. Cuman di sini aplikasi menampilkan pesan yang tidak error begitu. Karena di sini penyerang telah memasukkan query 1 atau 1 sama dengan 1 union select database. Kita bisa perhatikan di sini pada tag pre ini adalah di sini penyerang berhasil mendapatkan first name dari database, kemudian ada surname, dan ini semua didapatkan dari database pada tabel user. Gitu. Oke, selanjutnya kita coba artikan ini dulu. Nama database-nya adalah dvwa dan pengguna database-nya adalah dvwa@localhost. Ada juga beberapa akun pengguna yang ditampilkan. Oke, dvwa. Kalau kita perhatikan di sini, dvwa dengan nama root@localhost. Jadi pada modul itu namanya dvwa@localhost dengan nama database yaitu dvwa. Close the follow HTTP stream Windows. Ini kita tutup. Kita tutup lagi ini, kemudian kita clear. Oke. Kita masuk pada step keempat, the SQL injection attack provide system information. Penyerang melanjutkan dan mulai mentargetkan lebih spesifik informasi. Kita masuk pada step bagian 4, step 4A.
Kita coba artikan dulu ini apa artinya. Oke, kemudian di sini. Nah, dalam tangkapan Wireshark, klik kanan baris 22 dan pilih ikuti aliran HTTP. Oke. Pada bagian 4A ini kita diminta untuk mencari line 22 dan kita klik kanan dan select follow HTTP stream. Kalau tadi sebelumnya kita pada line 19, ini pada line 22. Kita pilih ini line 22, kita klik kanan, kita pilih follow HTTP stream. Oke. Kita masuk pada bagian step 4 bagian B. Sama juga seperti pada sebelumnya, klik find dan type 1 dan bersama 1 sama dengan 1. Find, kemudian 1 sama dengan 1. Kemudian kita find. Oke, hasilnya ada di sini. Oke, kita masuk saja. Kita masuk pada bagian C, step 4 bagian C. Di sini kita artikan lagi, kita translate. Penyerang telah memasukkan query 1 atau 1 sama dengan 1 union select null ke dalam kotak pencarian user ID pada target 10.0.2.15 untuk menemukan version identifier atau versi identifikasi. Perhatikan bagaimana pengidentifikasi versi berada di akhir keluaran tepat sebelum pre-div kode HTML penutup. Oke, di sini muncul pertanyaan what is the version SQL? What is the version? Oke. Kita cek ke sini what is version. Jadi versionnya itu versi MySQL-nya itu 5.7.12 dengan OS Ubuntu 1.1. 5.7.12 Ubuntu 1.1. Save. Close the follow. Oke, ini kita close lagi. Close. Kita clear. Oke. Ya, gitu aja. Oke. Kita masuk pada step kelima, the SQL injection attack and table information. Oke, pada step 5 ini coba kita artikan dulu ini. Nah, pada step 5 ini penyerang mengetahui bahwa ada sejumlah besar tabel pada SQL yang penuh dengan informasi. Penyerang berusaha menemukan tabel ini. Oke. Kita masuk pada step 5 bagian A. Kita masuk pada line 25. Dari sini. Kita klik ini. Kita klik kanan, follow HTTP stream. Kemudian find and enter users. Oke, di sini kita masukkan find, kemudian kita cari users. Kemudian kita find. Oke, di sini ada ya users. Gitu. Ini yang berwarna biru. Selanjutnya kita pada step 5C penyerang telah memasukkan query 1 sama dengan 1 atau 1 dengan 1 union select null table name from information schema into user ID search ke dalam kotak pencarian user ID pada target 10.0.2.15 untuk melihat semua tabel di database. Di database ini memberikan keluaran yang sangat besar dari banyak tabel karena attacker atau penyerang menentukan null tanpa spesifikasi yang lebih lanjut. Oke. Nah, pada bagian 5C ini
muncul pertanyaan, yaitu what would the modify command 1 or 1 equals 1 union select null column name from information schema columns where table name sama dengan users do for the attacker. Nah, di sini kalau kita terjemahkan pertanyaan pada step 5 bagian C, pertanyaannya itu ini, apa yang akan dilakukan pada perintah ini, yaitu apa yang dilakukan pada perintah 1 or 1 sama dengan 1 union select null column name from information schema column where table user untuk penyerang. Nah, jadi perintah ini akan menghasilkan basis data. Nah, basis data akan merespon dengan keluaran yang jauh lebih pendek dan yang difilter berdasarkan kemunculan kata users atau pengguna. Jadi perintah ini berguna bagi penyerang untuk melihat apakah basis data akan merespon dengan keluaran yang jauh lebih pendek yang difilter berdasarkan kemunculan kata users. Kita masuk pada step ke-6, the SQL injection attack concludes. Oke. Pada step 6 ini kita lebih mendalami lagi tentang SQL injection. Pada step 6 ini, serangan berakhir dengan hadiah terbaik, yaitu password hashing atau hashing pada kata sandi. Oke. Pada step 6 ini kita diminta untuk membuka pada baris 28. Ini kita close dulu. Close. Clear. Kita masuk pada baris 28, kita klik kanan. Kita klik follow HTTP stream. Di sini oke. Find type in 1 sama dengan 1. 1 sama dengan 1. Kemudian kita find. Oke, ada ya. Oke. Wait. Penyerang telah memasukkan query 1 atau 1 sama dengan 1 union select user password from user ke dalam kotak pencarian user ID pada target 10.0 2.15 untuk menarik hash nama pengguna dan kata sandi. Alamak. Oke, mohon maaf tadi ada. Nah, jadi pada selanjutnya kita pada step berapa tadi ini? Pada step 6. Pada step 6. Nah, pada step 6 pada bagian B ini,
Penyerang telah memasukkan query 1 sampai dengan 1 pada union select user from user itu full. Oke, kita masuk. Which user the password has of. Oke, jadi password hash ini didapatkan dari ini. Kita coba ya, coba kita. Ini kita copy dulu. Kemudian kita masuk pada ini. Oke, kita masukkan perintah yang tadi. Kemudian kita klik I'm not robot. Oke, kemudian kita klik crack hash. Nah, di sini hasilnya itu Charlie. Nah, jadi pada password ini didapatkan hashingnya itu Charlie, hasil dari. Oke. What is the plain text password? Jadi plain passwordnya itu Charlie. Oke, kita tutup ini. Kita tutup, kemudian kita clear. Oke, kita masuk pada reflection untuk modul ini. Untuk pada lab ini. Di sini terdapat 2 pertanyaan pada lab attacking MySQL database. Pertanyaan pertama yaitu ini. Apa risiko platform menggunakan bahasa SQL? Nah, jadi kebanyakan di situs website itu menggunakan basis data SQL atau MySQL. Ada begitu banyak basis data DBMS yang menggunakan SQL seperti MySQL, PostgreSQL, SQLite dan lain-lain. Biasanya situs web menggunakan MySQL dan tingkat keparahan serangan injeksi SQL bergantung pada penyerangnya atau bergantung seberapa luas pengertian dari penyerang tersebut atau attacker tersebut. Kita masuk pada pertanyaan kedua. Jelajahi internet dan lakukan pencarian mencegah serangan injeksi SQL. Apa saja 2 metode yang dapat dilakukan untuk mencegah serangan injeksi SQL? Nah, jawabannya bervariasi, namun untuk mencegah SQL injection itu harus yang dilakukan namanya memfilter input pengguna dan memvalidasi input pengguna. Jadi ketika ada suatu inputan atau inputan nama atau inputan password begitu, itu perlu yang namanya memfilter atau memvalidasi. Ini sesuai nggak dengan inputan yang akan diterima ke database. Dan kalau tidak sesuai, maka akan menimbulkan pesan error. Karena kalau suatu inputan tidak divalidasi, maka itu akan masuk ke database dan akan rentan terkena serangan injeksi SQL ini. Yang kedua yaitu menerapkan firewall aplikasi web. Yang ketiga yaitu menonaktifkan fitur kemampuan database yang tidak perlu, memantau penyertaan SQL menggunakan parameter dengan prosedur tersimpan, dan menggunakan parameter dengan SQL dinamis. Oke, jadi 2 pertanyaan pada reflection ini telah dijawab, dan mungkin sekian untuk video pada lab attacking MySQL database. Kita akan lanjut pada lab selanjutnya yaitu lab reading server logs dengan saya sendiri yang akan mempresentasikannya.
Terima kasih telah menonton dan kita akan bersambung dan kita akan masuk pada video selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik. Jadi pada video kali ini kita akan masuk pada lab terakhir pada tugas topik 7 praktikum keamanan cyber, yaitu lab reading server logs. Jadi pada lab ini terdapat 3 part. Yang part pertama itu reading log files with cat, more, and less. Part 2 log files and syslog. Dan part 3 log files and journal CTL. Kita masuk pada part 5, terakhir kita part 4, ini masuk pada part 5. Part 5 itu reading log files with set, CAT, more, less, dan tail. Pada step 1 kita masuk pada opening log files, start the CyberOps workstation. Oke. Kita masuk pada CyberOps ini. Nah, ini yang tadi, yang sebelumnya, yaitu Wireshark pada modul 4, ini kita minus saja. Kemudian kita buka terminal baru. Di sini kita masukkan perintah, yaitu ini. Ini kita copy. Kemudian kita paste di terminal ini. Pastikan tidak ada yang salah, tidak ada yang typo. Kemudian kita enter. Oke. Di sini akan menghasilkan banyak pesan. Kalau kita perbesar, nah, ini ya. Oke, ini file dari. Oke, selanjutnya muncul pertanyaan pada step 1 bagian B, what is a drawback of using CAT with large text file? Nah, jadi jawabannya itu bagian awal file mungkin hilang karena CAT tidak mendukung pemecahan halaman, tidak mendukung pemecahan halaman. Another ini, oke, kita lanjut aja pada bagian C. From the same terminal windows, we use the command below to display log status. Jadi kita, kalau tadi yang pertama kita menggunakan perintah CAT, kita menggunakan perintah more. Sekarang kita menggunakan perintah more. MOR, ini kita copy. Pastikan tidak ada yang typo. Kalau typo nanti kemungkinan error ataupun enggak jalan. Kemudian kita paste di sini. Enter. Nah, dia akan menampilkan pesan yang begitu banyak. Oke. Selanjutnya kita masuk ke. Nah, jadi pada bagian 5 step 1 bagian C muncul pertanyaan lagi, yaitu what is the drawback of using more. Jadi pada saat kita menggunakan more itu tergantung pada aplikasi terminal yang digunakan, mungkin tidak mudah untuk menampilkan kembali halaman yang sudah ditampilkan. Oke, selanjutnya kita menggunakan perintah less pada bagian step 1 bagian D. Kita menggunakan perintah less. Kita copy. Kemudian kita paste di sini. Oh, di sini masih banyak lagi 21%. Cuman kita Ctrl C saja. Kita paste di sini. Enter. Oke. Oke. Oke, coba kita buka terminal baru. Kita masukkan perintah yang tadi. Oh, dia memang begini ya. Oke. Dia memang begini kalau kita menggunakan perintah less. Oh, use the key to. Oh, jadi kita menggunakan
perintahkan key untuk keluar. Oke, selanjutnya nah kalau tadi kita menggunakan less dan terakhir kita menggunakan tail, tail. Kemudian kita tempel di sini atau kita paste di sini. Oke, ini hasilnya. Oke, kita masuk pada step 2. Actively following logs. Use. Oke. Kita masuk ke sini. Copy ini. Namun kita buka pada terminal baru. Supaya tidak ribet. Jadi kita copy di sini, kita paste. Masukkan password CyberOps. Enter. Oh, salah. Oke, ini ya. Dapatkan hasilnya. Apa perbedaan antara output tail dan output tail min f? Jadi penjelasannya itu, perbedaannya itu setelah perintah tail min f dikeluarkan, terminal tanpa terkunci dan tidak menerima perintah lagi. Hal ini terjadi karena tail masih berjalan mengamati file log dan akan mencetak perubahan apapun yang tertulis di layar. Kita masuk pada bagian step 2, bagian B. To watch tail min f in action, open a second terminal windows, range and resize. Oke. The tab is running. Membawa daku di terminal Windows is the tabs. Oke. Oke, kita masukkan di sini. Oke, kita masuk pada terminal baru. Oke, kita masukkan perintah ini. Copy, kemudian kita pastikan di sini. Di sini. Go. Oke, ya kita tutup ini dan kita tutup ini. Kita masuk pada part 6, log files and syslog. Oke, copy ini. Pada part 6 ini kita meminta untuk mengamati CyberOps. Oke, ini hasilnya. Oke. Why did the set cat command memiliki execute hashrot? Nah, jadi jawabannya pada VM CyberOps Workstation var log syslog memiliki root, memiliki
sifat root dan hanya dapat dibaca oleh root. Masuk pada bagian part 6 bagian B. Ini kita copy lagi, kemudian kita paste di sini. Dan terakhir dan kedua itu syslog 3. Kita copy lagi, kita paste di sini. Dan terakhir pada syslog 4. Kita paste di sini. Enter. Oke, sudah. Can you think? Bisakah kamu berpikir alasan mengapa itu penting untuk menjaga? Nah, jadi jawabannya, sistem log menggunakan file log untuk mencatat dan menyimpan peristiwa serta tanggal waktu terjadi. Jika jam sistem salah atau tidak tersinkronisasi, maka akan mempersulit proses pemecahan masalah. Terakhir kita masuk pada part 7, log files dan journal.ctl. Oke, pada ini kita clear dulu. Kemudian kita klik di journal.ctl. Enter. Nah, maka akan didapatkan hasil seperti ini. Running journal.ctl. Yes, oke. Jadi di sini sudah berjalan. Kita Ctrl C untuk exit. Sudo journal.ctl main UTC. Enter. Oh, tidak ada logs. Oh, ada ya. Jadi waktu saat UTC itu jam segini. Tapi ini kok 2018 ya. Sudo journal.ctl min b. Terakhir ketiga ini kita copy. Paste di sini. Tidak ada. Kemudian ini. Sudo Oke, ada ya. Sudo journal ini kan. Nah, oke. Pada part terakhir ini muncul pertanyaan compare syslog and journal di apa kelebihan dan kekurangan dari keduanya. Jadi syslog ini adalah solusi standar untuk logging. Ini menggunakan file teks biasa, tapi memiliki keluaran tapi memiliki kekurangan struktur. Informasinya tidak terpusat dan mungkin perlu mencari banyak informasi yang tidak berhubungan untuk menemukan informasi yang relevan. Syslog tidak menyediakan cara untuk memisahkan pesan berdasarkan aplikasi terdekat. Selain itu, file teks biasa mungkin memerlukan rotasi agar tidak menjadi terlalu besar. Sedangkan journal mengganti file log teks biasa dengan format file khusus untuk pesan log. Hal ini memudahkan untuk menemukan pesan log yang lebih relevan atau yang relevan.
Oke, mungkin sekian video presentasi untuk tugas topik 7 ini pada lab terakhir, yaitu reading server logs. Mungkin sekian video presentasi dari saya, dan mohon maaf kalau masih ada penyampaian yang kurang jelas ataupun apapun itu. Terima kasih telah menonton video ini. Selamat malam.